Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Yang kami hormati Ketua Panitia Kegiatan Front Office, yaitu Bapak Samsul A. Hasan. Yang kami hormati Pimpinan Bank Syariah Situbondo, Bapak Yamal Brawabawa. Dan yang kami hormati seluruh panitia Front Office sekaligus peserta pada pagi hari ini, hafidhakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada momentum pagi hari ini kita diberikan kesehatan serta hidayah sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam acara From Office sesi kedua. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa merasakan manisnya Islam dan manisnya iman yang kita rasakan pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu kegiatan seremonial pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara mulai awal hingga akhir bisa berjalan dengan seiring ridha Allah. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya, pengantar ataupun pengenalan dari pimpinan Bank Syariah Situbondo kepada yang terhormat Bapak Yamal Prabawa kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di sini. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim, lalu Bapak Samsul selalu panitia di acara ini, dan izin perkenalan, saya Yamal dari Bank Syariah Indonesia, di mana hari ini kurang lebih sampai sore ya Pak ya, sampai sore kami sharing atau berbagi terkait layanan front office dari kami. Semoga nanti bisa membantu bagi peserta yang ada di sini untuk bagaimana kesigapan dari front office, lalu kesiapan dan kelengkapannya semua, serta mungkin untuk memulai acaranya kurang lebih mungkin butuh waktu 15 menit lagi nih Bapak, sedang dalam perjalanan. Jadi nanti bila ada yang ingin ditanyakan disampaikan sambil berdialog secara terbuka aja. Jadi ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan, monggo gak apa-apa, karena sifatnya ini sharing atau berbagi. Mungkin itu nanti selamat untuk mengikuti acaranya, semoga bisa menambah pengetahuan dan ilmu untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami ucapkan jazakumullahu khairan. Untuk mengakhiri acara seremonial pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan pembacaan suratul Al-Asri dan kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dan harapan dari panitia bisa berjalan dengan seiring ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian acara seremonial pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Firman untuk mengisi gaduh-gaduh lagi untuk ke depan, untuk mencairkan suasana karena narasumber masih perjalanan di Asem Bagus. Oke, ini tugas terberat saya ya. Karena memang ya AC pada saat ini kan terlalu kenceng sehingga Putra merasa beku dan saya yang harus mencarikan. Seharusnya bukan saya yang mencarikan Putra ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jujur saya kekurangan bahan. Saya tidak punya bahan untuk bagaimana cara mencarikan suasana. Tapi mari kita semua bersama-sama untuk membaca slogan kita ya, yang sudah kita sepakati bersama. Front office membawa kenyamanan, memberikan kenyamanan dengan hasil memuaskan. Memberikan kenyamanan dengan hasil memuaskan ya. Lagi-lagi kita tag ya, underline 2 kata ya. Oke, front office memberikan kenyamanan dengan hasil memuaskan ya. Jadi ada gerakannya Bapak Samsul ya. Ya, memberikan pelayanan kenyamanan dengan hasil memuaskan ya. Entah nanti apakah gerakan itu sesuai dengan misalkan ya itu secara estetik penerima tamu misalkan di bank-bank seperti di bank misalkan di BSI misalkan, apakah gerakan itu juga masuk ya? Masuk juga. Masuk ya. Luar biasa ya. Jadi gerakan yang membuka, terbuka, tertutup yaitu masuk ya. Ini kan terbuka, tertutup ya. Oke, jadi itu juga isyarat ya. Jadi setelah kita membuka pintu, kita tutup lagi ya. Oke, selamat pagi ya. Lagi-lagi selamat pagi. Saya kekurangan bahan, mohon maaf ya. Karena memang ini tugasnya saya. Saya memang sengaja dari tadi malam tidak tidur dalam rangka untuk mencari bahan ya. Ya. Tapi ternyata teman saya sebenarnya saya punya duet sebenarnya ya. Teman saya di belakang ya. Cuman malu dia, itu lebih baik jaga tamu daripada menjaga saya ya. Bisa menemani saya Mas Ihya ya. Bisa. Kok merah mukanya di sini? Sini Mas, maju. Ya mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf. Karena memang kehidupan ini penuh dengan dramatisasi sih. Penuh dengan drama. Kenapa kok begitu ya? Ya kenapa tidak itu loh. Karena Allah itu memang menciptakan alam dan seisinya itu dalam rangka untuk bagaimana Tuhan itu agar bisa asyik ya. Kalau dalam bukunya Sujiwotojo ya, Tuhan itu maha asyik itu. Jadi setiap kali senyuman, kesedihan ya yang tergambar dalam diri kita itu dalam rangka untuk membuat Tuhan itu asyik ya. Mungkin kajian itu akan lebih menarik kalau Dairobi yang mengkaji itu ya. Karena Dairobi ini ya Dairobi ya, siapa yang tidak kenal Dairobi ya, sudah menang lomba tingkat nasional ya. Masa tidak bisa gitu loh memberikan pemahaman terkait dengan Tuhan Maha Asyik ya. Bisa ya? Bisa ya? Putri bisa ya? Dairobi dukung, bisa? Bisa gitu. Biar mau maju. Bisa ya? Bisa. Silakan kepada Dairobi. Ya, karena kita perlu
Belum pengajian terkait dengan Tuhan Maha Asyik, biar kita semuanya sama-sama merasa asyik gitu loh dengan keasikan Tuhan. Gimana ayo? Mantan gubernur Vishum. Kalau tadi gubernur Saintek, sekarang mantan gubernur Vishum. Atau gubernur dakwah. Dengan DBS yang membahana, ya. Silakan untuk maju menemani saya. Saya kekurangan bahan ini. Ayo. Ayo dari saya paham kalau gubernur dakwah itu secara kajian intelektual luar biasa karena intens ya. Saya perhatikan itu, saya lihat dari kejauhan sering melakukan diskusi-diskusi. Ya. Termasuk juga diskusi dengan alam ya, ngomong sendirian ya. Mohon maaf ya. Atau dari teman saya. Siapa teman saya ya? Teman saya Julianto. Nah, ini salah satu ustadz ya. Bukan ketua kamar, ustadz ya. Silakan Ustadz Julianto untuk maju. Serius. Ini kemarin yang mengomandani KKN istimewa ketua kamar di pondok. Mau tahu bagaimana kiprahnya? Kita lihat yang satu ini ya. Ayo Ustadz Julianto, silakan. Maju. Manukun todus untuk maju, namanya suruh maju kok lah. Perlu saya ya tepuk tangan dulu. Ini kemarin sukses ya. Memimpin KKN ketua kamar yang di pesantren itu sukses. Kenapa? Karena dari sekian ribu santri yang ikut acara hanya puluhan orang. Artinya dari sekian ribu santri beliau berhasil menyaring santri ribuan itu menjadi beberapa puluh. Karena kita sejatinya katanya Bung Karno, saya tidak butuh berapa ribu pemuda, yang saya butuhkan adalah 10 pemuda untuk menggoncangkan dunia. Kita lihat bagaimana penjelasan dari Julianto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kami harus menemani sahabat saya, saudara Ustadz Firman. Terkait Tuhan Maha Asik, saya akan menjelaskan itu sebagai pengantar berpikir kita. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, sebenarnya kita juga berbicara dengan apa yang ada di sekitaran kita, termasuk alam, bumi maupun seluruh yang ada di sekitar kita. Ketika kita mau asik dengan diri kita sendiri, maka kita bisa mengasikkan diri dengan Tuhan. Dengan cara apa? Banyak oleh ulama-ulama tasawuf dijelaskan bahwasannya ketika para salafun soleh ingin memperdekatkan diri kepada Allah, maka harus salah satunya adalah mengasihkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kalian berada di sini, juga termasuk bagaimana kalian melatih bagaimana kalian mengasihkan diri kepada Tuhan dengan cara menghormati tamu. Ini juga bagaimana kalian bisa menghormati terhadap tamu-tamu pesantren. Dan ini dari segi tasawufnya seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Saya tidak punya bahan juga, Ustadz. Ya. Oke. Ya, mungkin ini sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Itu bagian dari instrumen ya, lagi-lagi bagian dari instrumen yang tidak bisa saya kendalikan. Tadi saya dapat bisikan dari panitia inti ya, bahwa akan diberikan door prize 3 untuk putra, 3 untuk putri. Tapi bukan sepeda motor atau bukan sepeda ya, seperti yang disampaikan Bapak Presiden kita dapat sepeda. Bukan. Door prize ya, 3 itu khusus ya. Ada yang dari Bank BSI ya. Ini hadiahnya menarik ya. Menarik, dan oleh karena itu silakan jawab pertanyaan berikut ya. Kalau biasanya kalau di luar sana ya, silakan jawab pertanyaan kami di Instagram sih, buka HP semuanya. Sekarang buka HP langsung keamanan ya, tangkap SK ya. Ya. Jangan ya. Kita pertanyaannya begini ya. Apa ya?
Oke, yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Belum. Kamu jangan menjawab suasana hari ini ya. Saya sedang bahagia ya. Ada yang menjawab ya. Sebentar Pak. Sudah ada yang ngantri di belakang saya. Mohon maaf. Benih cuma pajongku. Pertanyaannya, kita sedikit akan membedah terkait dengan pemateri di sesi pertama, yaitu Bapak Samsul Hasan. Ya, jadi yang salah nanti akan dimarahi oleh beliau. Ya. Pertanyaannya, sebutkan salah satu judul buku yang beliau tulis. Ya, ini yang pakai kacamata. Silakan maju. Kalau salah, Anda nanti dapat ini. Buku yang ditulis oleh Pak Samsul, apa kira-kira judulnya harus tepat ya, lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu judul yang ditulis oleh beliau adalah riwayat dan perjuangannya. Maksudnya riwayat perjuangan Ki As'ad seperti itu. Oke. Riwayat dan perjuangan Kiai As'ad. Apakah benar, Pak? Keliru apa betul? Keliru ya. Itu bukan oleh saya, itu oleh tim pesantren itu, oleh tim editornya Khairul Anam. Ya, ketua tim penulisnya Pak almarhum Pak Hasan Basri ya. LC. Salah ya. Ini penulisnya langsung. Yuk. Iya, iya. Teori konseling atau teori konseling atau wazun. Apakah benar? Kurang tepat ya. Monggo yang mana? Yang bisa menjawab? Kamu, iya kamu. Sang pelopor. Betul itu ya. Siapa? Ya Allah, dipersilakan untuk maju di sini ya, untuk mendapatkan door prize dari panitia. Bukan saya yang memberikan ya. Nanti kena liput kamera, marah yang di sana ya. Bahaya ya. Bentar, sudah ini. Ini ya Pak. Oh, kurang 2 ya. Santai. Ya duduk aja dulu. Kurang 2. Pertanyaannya beda. Siapa yang tahu merek sandalnya Pak Samsul? Pak Sapam. Iya Pak. Nippon. Gini gacet Pak. Oke, itu pertanyaan yang bercanda ya. Kita pertanyaannya begini. Sebagai apa Pak Samsul di pesantren? Nah, ini kamu ya kamu. Iya. Kasubag, Humasi dan Media Pesantren. Salah. Ya, Pak Sapam. Kabid Humas. Salah. Oke, pertanyaannya gagal, hangus ya. Harus ajukan tangan dulu baru menjawab. Begitu aturan mainnya, boy. Saya harus cari pertanyaan apa lagi ya? Baik. Apa santai ya, apa pertanyaannya ya? Bantu dulu panitia, kamu ini. Pertanyaannya, oh iya, terkait dengan kepesantrenan, ya, terkait dengan kepesantrenan, tapi bukan Tat Hermanto. Cek, ya. Kira-kira
kapan pesantren dirintis dan kemudian didirikan oleh pendiri pesantren? Kamu sudah menjawab. Tidak cukup satu apa? Yang di belakang, silakan. Iya kamu, iya. Tadi 1908. Apa? Kenapa? Jadi 1908 mulai dirintis, kemudian 1914 didirikan asrama-asrama. Mantap. Silakan maju. Ya. Ini yang jaga konsumsi ya. Konsumsinya sama ya Mas, anggarannya satu ya. Cek. Cek ini kok enggak enak suara saya. Kemudian pertanyaan terakhir. Tadi sudah ada satu putri, satu putra. Siapa yang akan menjadi pemenang? Apakah putri ataukah putra? Ataukah Bapak kameramen? Antara putra dan putri. Pertanyaannya, jelaskan atau kira-kira dari tahun berapa sampai ke berapa pengasuh dan pendiri 1, 2, 3 itu menjabat sebagai pengasuh pesantren? Angkat tangan. Masa periode ataupun masa kepemimpinan dari Kiai Samsul, Kiai Asad, Kiai Fauid. Misal Kiai Samsul, Gus Fikri. Silakan. Ya, mikir apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Dari tahun merintisnya tahun 1908, kemudian ada santrinya dan asrama tahun 1914 sampai tahun dari sampai tahun 1951 itu pengasuhnya Kiai Samsul Arifin. Baru kemudian dari tahun 51 sampai 90 itu pengasuhnya Kiai As'ad Samsul Arifin. Baru kemudian pada tahun 90 sampai tahun 2012 itu pengasuhnya Kiai Haji Ahmad Fawaid As'ad. Kemudian dari tahun 2012 sampai 2022 hingga sekarang pengasuhnya adalah Kiai Haji Raden Ahmad Azmi Ibrahimi. Alhamdulillah. Ya ini ketahuan ya, sering lihat kalender ya. Karena kan di kalender itu kan ya terpajang lah foto-foto dan juga ada di situ kan di bawah dari tahun ke ini luar biasa. Oke, untuk pemenang silakan maju ke depan untuk mendapatkan door prize dari Bapak Samsul Hasan. Oh dari Bank BSI ya, mohon diliput ya. Dari BSI Bank Syariah Indonesia, dipersilahkan. Jangan lupa diliput. Yang putri juga maju ya. Maju untuk tampil ke depan. Ini ada satu Bapak. Di sini. Ya. Yang putri sini. Iya. Ya. Di foto ini Bapak untuk diabadikannya barang ya itu kameranya. Iya, di foto dulu. Ya, diabadikan barangkali besok sudah. Barangkali rekom. Ya, dari ya. Kalau yang satu Gus Fikri, putra asli Banyuwangi. Oh, okay. Putri dari Ibu. Oke, kalau ini Ihya Bapak dari Bali ya, tadi dari Gus Fikri dari Banyuwangi ya. Foto bareng. Iya, foto bareng. Ya. Ini sekaligus sebagai proposal Bapak ya. Nanti ketika sudah rekom, ini silakan diterima di cabang ya. Ya. Luar biasa, proposal. Oke. Sudah, jangan banyak-banyak ya. Ya, untuk Ibu berkenan untuk memberikan door prize. Ini dari mana? Situbondo, putra asli ya Situbondo, natif. Ya. Putri asli Situbondo, natif Situbondo. Kameranya di situ sudah. Oke. Iya. Punya kemiripan ya. Kemiripan. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan rezeki hari ini. Saya
husnuzon kepada yang dapat door prize, duhanya pasti belum melaksanakan duha ya. Ihya terutama ya. Belum duha. Jadi dapat door prize dulu itu sebagai cambuk bahwa silakan duha nak ya, nak duha ya. Ya. Kalau kamu duha 8 rakaat ya, 4 salam akan dapat rumah di surga. Begitu kan? Di karangan Niju itu kan ya, ya. Itu mungkin yang bisa saya isi. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, selamat berjumpa kembali di acara nanti. Ya. Terima kasih saya berikan kepada panitia untuk memimpin acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Narasumber yang kami hormati, seluruh kepanitiaan front office dan seluruh tamu undangan serta para kader dari front office santri pengabdi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Fidhakumullahu jami'an. Pada sesi pagi hari ini, yaitu materi dari Bank Syariah Situbondo tentang peran dan fungsi front office, dan nanti dilanjutkan teknik komunikasi dalam menerima telepon dan pengembangan diri. Untuk sesi pada pagi hari ini, tentunya nanti kita sistem penyampaian dari narasumber dan nanti dilanjutkan dengan pertanyaan di masing-masing sesi. Sebelum kami mulai acara diskusi pada pagi hari ini, kami bacakan kurikulum vitae narasumber utama yang ada di samping saya. Nama Krisnina Nirmala, alamat dari Jember. Nomor HP bisa dicatat, nanti bisa intihan, bisa di calling kalau mau melamar pekerjaan ya. 081 239 692 016. Jabatan Priority PBRM. Riwayat pendidikan SD 1 Kutornon Lumajang, SMP 1 Sukodono Lumajang, SMA 2 Lumajang, S1 Universitas Brawijaya. Moto hidup, segala yang berangkat dari hati akan kembali ke hati.
Pesan, insya Allah bahagia sekarang. Ya. Ini untuk narasumber perdana pada pagi hari ini dan didampingi oleh Mas Hendra selaku pendamping pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara mulai awal hingga akhir bisa berjalan dengan seiring ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya kami pasrahkan terlebih dahulu kepada Mas Hendra untuk muqaddimah, kalau bahasa pesantrennya muqaddimah pertemuan pada malam pagi hari ini. Kepada beliau kami haturkan. Langsung kepada intinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri di depan, nggak apa-apa nanti. Tes. Semangat. Semangat, kalau saya bilang semangat pagi, pagi gitu nggih? Biar saya pengen tahu suaranya teman-teman ini. Semangat pagi? Pagi. Masya Allah, luar biasa. Tadi sudah disampaikan nggih, nama saya Krisna Nirmala. Nanti mas-mas semua di sini, mbak-mbak di sini bisa memanggil saya dengan Mbak Nina, boleh, Bu Nina boleh, asalkan jangan Mas Nina atau Pak Nina nggih. Baik, sebelum saya memulai, saya pengen ada sedikit permainan games, karena di sini Mas Hendra sudah bawa banyak hadiah buat teman-teman yang aktif, yang nantinya kalau ada kuis-kuis, kemudian kalau misalnya ada yang berani buat maju, nanti kita akan ada praktek ya. Jadi nanti siapa yang bisa berani untuk maju ke depan akan ada hadiah dari kami. Jadi sebelum sekarang mohon disiapkan kertas sama bolpen. Kita mau main games dulu, boleh? Biar saya pengen tahu teman-teman fokus atau enggak. Next, Mas. Baik. Pertanyaannya adalah how many square are there? Berapa kotak yang ada dalam gambar ini? Berapa persegi? Segi 4. Coba dihitung. Yang bisa jawab angkat tangan. Saya maunya angkat tangan, jangan langsung bilang berapa, angkat tangan dulu baru ini. Ada berapa kotak? Ya, Mas yang di belakang dulu. Mas siapa namanya? Mas Bintang, ada berapa? Baik, saya tampung. Ada lagi? Baik, 26, 19. Mbaknya? 26. Mas yang depan? 1. 1 kotak, oke. 24. Saya kasih kisi ya, ini belum ada yang benar ini. Yang pasti jumlahnya di atas 30. Coba dihitung lagi, ada berapa kotak? Ya. Lanjut. Kok kayak main lelang ya saya di sini ya. Berapa, Mbak? 34. Mbak yang paling belakang? Berapa? 36. Masih belum ada ini. Coba Pak Yamal, Mbak Nina. Tanyakan Pak Yamal berapa? Jawab berapa Pak Yamal? Yuk. Yang paling belakang, Mas? Mas ya? Sama 31. Coba konsentrasi lagi, dihitung lagi. Coba dihitung lagi.
Ada lagi? Oh itu yang paling belakang. Berapa Mas? Iya. Berapa? 27, di atas 30. Ada yang sudah mendekati nih mbaknya nih. Ada yang bilang 39. Berapa? 40? Silakan maju mbak, coba ditunjukkan 40-nya yang mana? Apa? Monggo, maju sama saya, ayo. Ayo, nggak apa-apa. Oh, siapa namanya? Oh, namanya Nina juga. Masya Allah, sama-sama seperti saya. Mbak Nina, yuk sini yuk. Ya, Mbak Nina sini nggak apa-apa. Oh, malah oke. Pakai pointer aja ya. Boleh ditunjukkan? Cara menghitungnya gimana? Menghitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dihitung semua ibu kotaknya itu. Jadi 40 semua. 1, dihitung ke sana, terus ke bawah. Nah yang itu juga dihitung semua yang ini Bu. Oke, baik. Ya, jawabannya apa? Sebentar lagi Mas Hendra akan ngecek nih. Coba Mas, benar nggak jawabannya 40? Kita cek bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya. Baik, Mbak Nina dapat hadiah Mas. Dapat silver kan ya? Lagi puasa? Enggak ya, enggak puasa ya. Silakan. Oh lagi Mas, ada yang mau minta kuis lagi Mas katanya Mas. Nanti kalau kuis terus nanti enggak mulai-mulai nanti materinya ini. Padahal ini materinya sampai besok subuh loh ini. Baik ya teman-teman, berarti sudah mulai fokus ya. Baik, saya akan kita santai aja, kita belajar bersama, kita sharing. Jadi di sini saya menyampaikan di sini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman. Saya yakin semua yang ada di sini pasti bisa. Hanya cukup teman-teman tinggal memunculkan rasa percaya diri aja, nggih. Jadi kita belajar bersama di sini. Baik, next Mas. Saya akan jelaskan seperti apa sih layanan front office itu apa ya. Jadi kan front office ini memang dia identik dengan layanan, gitu nggih. Nah, yang seperti kita ketahui layanan itu apa? Ada beberapa definisi. Jadi di sini saya ada grafik. Kalau grafik yang orang sini namanya customer expectation, yaitu harapan nasabah, harapan customer, harapan para tamu kita. Sedangkan yang garis biru adalah service quality, jadi kualitas layanan kita. Nah, layanan itu terbagi dari beberapa macam. Ada yang pertama yaitu criminal level, di mana titik ini ada jauh di bawah customer expectation, jauh di bawah harapannya nasabah. Apa sih kriminal? Yaitu layanannya buruk. Jadi kita buruk melayani customer kita dengan marah-marah, nggak bagus lah kita ya. Akhirnya apa? Tamu, nasabah marah. Dia nggak mau kembali ke kami, nggak mau kembali ke kita. Dia marah-marah ke kita. Itu namanya criminal level. Ada lagi lebih satu tingkat di atasnya adalah basic level. Apa basic level? Nasabah nggak komplain, dia nggak ada masalah. Dia sebenarnya nggak nyaman dengan layanan kita. Tapi dia nggak komplain, dia nggak marah, dia nggak mengadu ke kita.
tapi dia justru bercerita ke orang di luar, nggak usah ke sana lagi. Orang-orang yang seperti inilah, layanan basic level ini yang membahayakan, nggih. Jadi dia diam aja, nggak mau ngomong gimana pelayanan kita baik atau enggak, tapi ternyata mereka diam-diam menyampaikan ke orang di halaki luar, jangan ke sana lagi, layanannya jelek. Misalnya nih kita belanja ke Indomaret, mbaknya judes, kasirnya judes, ya kita diam aja. Tapi kita ngomong ke orang di luar, jangan ke, misalnya nih ke Indomaret sana, layanannya jelek, akhirnya nggak ada yang mau belanja di sana. Gitu nggih. Kemudian ada satu tingkat lagi di atasnya, expected level. Expected level itu apa? Ya layanannya standar, bagus, layanannya standar. Dan dia si customer selama nggak ada cabang lain atau tidak ada toko lain, ya mau nggak mau dia harus kembali ke kita karena memang tidak ada pilihan lagi. Kemudian ada lagi yang, nah ini tepat di satu titik yang sama. Antara namanya desire level. Jadi titik ketemu antara customer expectation, jadi harapannya nasabah dengan mohon maaf saya nanti menyebutkan tamu, saya bilang nasabah nggih biar lebih enak ya. Desire level adalah stakeholder memikirkan untuk kembali. Jadi dia senang sama pelayanan kita sesuai dengan ekspektasinya dia. Harapannya ketika dia datang, saya bisa disambut dengan ramah, semuanya standar. Akhirnya dia memutuskan untuk bisa kembali ke kita. Kok enak ya, mbaknya cantik, ramah, masnya juga ramah. Kapan-kapan saya bisalah kembali ke sini, seperti itu. Ada lagi layanan lagi excellent level. Nah ini lebih tinggi lagi nih pelayanannya kita. Apa? Nasabah menjadi puas, tapi belum engage. Belum engage sih berarti dia belum mengena. Ya dia cuma sekedar puas aja, dia senang gitu. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman semua, kita akan memberikan layanan yang lebih dari excellent level. Apa itu namanya? Ultimate level. Jadi memang layanan tertinggi, kita kasih nasabah dengan pelayanan yang jauh lebih dari harapannya mereka. Apa ultimate level? Next, Mas. Oke, stop. Nah, katakanlah nih, ada jeruk ya, customer pengen beli jeruk, apa yang bisa dilihat sama teman-teman? Kita bisa memberikan apa nih buat kalau misalnya ada orang mau beli jeruknya kita, ada yang bisa jawab nggak kira-kira mau diapakan jeruk ini? Ketika ada yang ini, apa? Dicoba. Wah, habis dicoba dikasihkan ke orangnya, dapat bekasnya berarti. Ada testernya, ada lagi? Bagus. Ya. Kenapa? Ada varian lain. Oke. Di tahun dulu. Oke, kurang lebih sama dikasih tester ya. Baik. Benar. Jadi semua jawabannya teman-teman sudah betul semua. Jadi ultimate level adalah kita packing. Jadi kan tamu kan bilangnya mau beli jeruk gitu ya. Biasanya kan kita hanya kasih kresek, kita packing secantik mungkin. Itu adalah di luar harapannya mereka. Jadi kita kasih yang melebihi dari harapannya si nasabah, si customer, si tamu kita. Yuk Mas, next Mas. Nah, arti dari ultimate service sendiri yaitu stakeholder, tamu atau nasabah sangat puas, banyak kejutan. Jadi kita sering-sering ngasih kejutan kepada mereka. Kejutannya apa? Ya kita kasih pelayanan yang lebih dari ekspektasinya mereka. Menyentuh hati sehingga nasabah atau customer akan menceritakan kehebatan kita. Jadi mereka bisa bercerita nih ke orang di luar. Di sana loh bagus pelayanannya. Di Pondok Salafiyah orangnya baik-baik, ramah-ramah. Secara nggak langsung akhirnya mereka bisa kembali ke kita. Jadi tanpa kita memasarkan diri kita, ternyata si nasabah, si tamu bisa menjadi kolega kita buat dia memasarkan kita. Dengan cara apa? Kita berikan pelayanan yang terbaik sehingga mereka bisa bercerita kepada orang luar di sana. Nggih. Next. Tanggung jawab siapa layanan? Tanggung jawab siapa? Betul.
layanan service is as for everyone responsibility. Jadi layanan adalah tanggung jawab semua orang yang ada di dalam kantor tersebut, ada dimanapun. Tidak harus hanya di front office, pimpinan pun dia bertanggung jawab dengan layanan. Tidak hanya CS, teller, satpam pun juga bertanggung jawab dengan pelayanan. Next, Mas. Oke. Karena apa? Karena apapun pekerjaan kita, sesungguhnya kerja adalah melayani. Bahkan Pak Jokowi aja melayani para masyarakatnya kita. Oke. Terus bagaimana kita bisa mempertahankan ultimate service? Jadi bagaimana kita bisa ultimate service? Nah, ini akan ada banyak kisi-kisi yang nanti akan saya sampaikan. Jadi nanti apa aja yang perlu kita siapkan untuk menjadi ultimate service? Termasuk dari prasarana kita, kemudian sikapnya kita, penampilannya kita, berkomunikasinya kita, akan kami jelaskan nanti di sesi selanjutnya ya. Yuk. Oke. Sebelum saya lebih detail, supaya teman-teman di sini bisa lebih mengena, kenapa sih kok kita harus memberikan layanan yang baik, gitu kan? Nah, ini kita harus menanamkan pada diri kita. Pelanggan itu apa, supaya kita benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kurang jelas nih suaranya. Tes. Oke. Kita harus menanamkan kepada diri kita pelanggan atau tamu atau nasabah itu apa. Yang pertama, dia adalah tamu penting bagi kita. Jadi pelanggan adalah tamu yang sangat penting. Next. Tergantung. Jadi mereka tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung kepada mereka. Kenapa? Ketika teman-teman tidak bisa memberikan layanan yang bagus, akhirnya apa? Mereka akan bercita di luar. Akhirnya apa? Nilai kita pun nggak bagus. Pandangan orang di kita pun tidak bagus. Makanya kenapa kita tergantung dengan mereka. Tujuan, mereka bukanlah pengganggu saat kita bekerja, tapi mereka adalah tujuan kita bekerja. Kenapa? Karena kita bekerja untuk memberi layanan kepada mereka. Bisnis, mereka bukanlah orang luar dari bisnis kita, namun mereka bagian dari bisnis kita. Yang tadi saya sampaikan, jadi ketika kita memberikan pelayanan yang bagus, yang baik kepada mereka, mereka bisa bercerita di luar sana sehingga mereka bisa membantu meningkatkan bisnisnya kita. Menolong. Nah ini, seringnya kita merasa bahwa kita telah menolong melayani mereka. Sesungguhnya merekalah yang menolong kita dengan memberikan kita kesempatan untuk beribadah lebih banyak dengan memberikan layanan. Oke. Nah, ini saya sedikit bercerita ya. Ini ada beberapa cerita yang saya kutip tentang layanan. Nah, saya ceritakan sebentar, supaya nggak ngantuk. Kayaknya sudah ada yang mulai ngantuk ini. Semangat pagi. Oke, saya akan bercerita sedikit tentang layanan. Dikisahkan pada sebuah malam ketika terjadi hujan badai beberapa tahun silam, ada seorang laki-laki tua dan istrinya masuk ke sebuah hotel kecil di Philadelphia, Amerika Serikat untuk mendapatkan kamar bermalam dan menghindari hujan badai yang cukup kencang. Jadi di malam itu di luar sedang hujan, malam-malam hujan kencang, ada seorang kakek nenek, dia sedang mencari kamar buat menginap. Dia mampir ke sebuah hotel di Amerika Serikat. Ternyata di hotel tersebut ada pelayan muda, ada customer service-nya yang menyambut mereka. Dan si kakek nenek itu bicara sama si pelayannya, "Pelayan, adakah di hotel yang nyaman ini kamar kosong agar kami berdua bisa menginap di hotel malam ini?" Sang pelayan muda adalah seorang laki-laki berwajah sangat ramah, dengan tersenyum memandang kepada suami istri itu dan menjelaskan bahwa sedang ada 3 acara konversi besar di kota itu. Alhasil semua kamar di hotel kami telah penuh. Jadi ternyata di kota itu sedang ada acara konversi besar,
sehingga kamar di hotel itu sudah penuh semua. Tapi sebagai pelayan hotel ini, saya jelas tidak akan menolak permohonan pasangan yang baik seperti tuan dan nyonya. Apalagi membiarkan kalian keluar menerjang hujan badai pada pukul 1 dini hari. Mungkin apabila Anda berkenan, tuan dan nyonya mau tidur di ruangan pribadi saya. Jadi kalau di hotel itu kan juga ada pegawai, tapi mereka juga disiapin kamar untuk mereka beristirahat. Nah, ternyata si pelayan ini dia menawarkan kamarnya dia, kamar pribadinya dia, harusnya buat dia istirahat, dia tawarkan kepada si pelanggan, si bapak ibu tua tadi itu. Mungkin Anda berkenan tuan dan nyonya mau tidur di ruangan pribadi saya. Tidak terlalu bagus sih seperti kamar di hotel, tapi setidaknya cukup untuk membuat Anda berdua istirahat dengan nyaman malam ini. Wajah keduanya jelas sangat terlihat wajah keduanya jelas sekali terlihat keraguan ketika pelayan muda hotel ini membujuk. Karena kenapa? Karena si pelanggannya ragu, beneran tak ini kok dia baik sekali ya mau menawarkan kamarnya gitu kan. Ternyata si pelayannya meyakinkan lagi, saya sudah terbiasa berjaga tiap malam, tuan dan nyonya tidak perlu mengkhawatirkan keadaan saya, dan saya akan baik-baik saja. Padahal sebenarnya dia sendiri harusnya perlu istirahat gitu kan, tapi ternyata dia rela untuk tidak istirahat di kamarnya sendiri, tapi ditawarkan kepada tamunya tersebut. Keesokan pagi harinya, laki-laki tua didamping istrinya sudah tampak bugar karena istirahatnya sangat berkualitas. Lelaki itu berkata pada sang pelayan, Anda mempunyai jiwa seorang manajer yang baik, yang selayaknya menjadi pemilik hotel terbaik di Amerika. Mungkin suatu hari nanti saya akan membangun sebuah hotel untuk Anda, kata bapak ibunya tadi itu. Sang pelayan kaget mendengar pujian itu, kemudian melihat mereka dan tersenyum. Mereka bertiga tertawa lepas. Ketika pasangan ini sedang melakukan perjalanan untuk pergi dari hotel, istri dari pasangan tua ini setuju bahwa pelayan yang telah tulus membantu ini adalah orang yang langka. Menemukan seseorang yang ramah, bersahabat dan penolong ketika pertama kali bertemu bukanlah suatu hal yang lazim. Akhirnya 2 tahun berlalu dengan cepat. Jadi ini sudah berjalan dari kejadian itu sudah 2 tahun, udah pada sebenarnya sudah saling melupakan kejadian tersebut gitu ya. Sang pelayan sudah hampir melupakan kejadian malam itu. Tiba-tiba pelayan itu dapat surat dari New York. Di dalam surat itu ada amplop sudah termasuk dengan transport untuk pergi dari Philadelphia ke New York. Dari siapa surat itu? Dari kakek nenek yang 2 tahun yang lalu malam-malam ke hotel. Kemudian akhirnya laki-laki tua berserta istrinya ini bertemu dengan sang pelayan. Jadi akhirnya dia datang ke New York mendatangi si bapak ibu tua itu tadi. Kemudian dan ternyata apa? Ternyata lelaki tua itu menuju sebuah gedung baru yang megah di sana, sebuah istana dengan kemerahan dan menara tinggi. Dia bilang bapak tua itu, lihatlah anak laki-laki, itu adalah hotel yang baru saya bangun. Dan saya mengharapkan kamu yang menjadi pengelolanya. Anda pasti tidak serius, Anda pasti sedang bergurau, katanya seperti itu. Saya pikir tidak, saya sangat serius. Ya, ada yang tahu ternyata siapa laki-laki tua tadi? Laki-laki tua tadi adalah sang pemilik hotel yang terkenal yang ada di New York, yang ada di seluruh dunia. Hotelnya apa namanya? Kok lupa ya? Ini dia. Nama laki-laki tua itu adalah William Waldorf Aston. Dia adalah yang memiliki hotel Waldorf Astoria yang ada di seluruh dunia, ada di Dubai, ada di New York, di London, semuanya ada. Ternyata dia pemilik hotel itu. Dan ternyata laki-laki yang pelayan tadi diangkat menjadi seorang manajer di hotel tersebut. Bayangkan teman-teman. Jadi hanya sekedar customer service, tapi dengan memberikan pelayanan yang baik. Jadi kita nggak pernah tahu siapa yang sedang kita layani, siapa yang sedang kita hadapi, ternyata adalah orang yang sangat penting, dan ternyata dia bisa memberikan rezeki yang luar biasa buat kita semua. Makanya kenapa tadi moto saya, apa yang berangkat dari hati semua akan kembali ke hati, gitu, nggih? Jadi laki-laki itu akhirnya diangkat sebagai manajer, dan ternyata siapa dia? Dia adalah George J. Bolt. Kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa cari di internet. Ini adalah orang terkenal, orang kaya yang ada di seluruh dunia. Mau cerita lagi nggak?
Atau sudah mulai ngantuk lagi? Oh, mau kuis. Mas Hendra. Apa Mas Hendra? Mau kuis lagi? Oh, mau kuis lagi. Apa Mas Hendra? Kuisnya Mas Hendra? Oh, nanti aja. Mas Hendra masih cari ide. Cari kuisnya yang susah biar nggak ada yang jawab. Biar coklatnya dibuat Mas Hendra semua katanya. Oke, ada satu lagi cerita. Yuk Mas. Suatu hari pimpinan Mercedes-Benz, sebut saja Mr. Benz. Tahu ya Mercedes-Benz? Nama apa itu Mercedes-Benz? Nama apa? Oh, nama mobil. Bukan nama kue ya. Menelpon seorang tukang ledeng yang direkomendasikan oleh temannya untuk memperbaiki keran air di rumahnya yang bocor pada saat itu. Ternyata tukang ledengnya bilang kalau dia baru bisa datang 2 hari lagi karena dia sedang sibuk, banyak acara, dia banyak pesanan. Jadi dia bisa memenuhi panggilannya Mr. Benz 2 hari kemudian. Keesokan harinya sang tukang ledeng menghubungi lagi bos Mercy tersebut untuk sekedar menyampaikan terima kasih karena bersedia menunggu 1 hari lagi. Dan sang bos Mercy pun terkesan atas pelayanan dan cara bicara sang tukang ledeng. Jadi dia ini pesan tukang ledeng, ternyata bisanya hanya 2 hari lagi. Si Pak Bensia ini dia mau nunggu 2 hari lagi. Ternyata menunggu 1 hari, tukang ledengnya telepon lagi, Bapak terima kasih sudah bersedia menunggu, mohon menunggu lagi nggih Pak, gitu. Jadi dia tidak membiarkan 2 hari berlalu begitu saja. Dia tidak membiarkan si customernya menunggu 2 hari. Jadi setelah 1 hari dia telepon lagi, dia bilang terima kasih. Kemudian pada hari yang telah disepakati, sang tukang ledeng pun datang ke rumah bos Mercy itu untuk memperbaiki keran rumah yang bocor. Setelah diotak-atik sana sini, keran pun selesai diperbaiki dan sang tukang ledeng pulang setelah menerima pembayaran atas jasanya. Meski tugasnya sudah selesai, namun sekitar 2 minggu setelah itu sang tukang ledeng menghubungi kembali Mr. Benz untuk sekedar menanyakan apakah keran yang diperbaiki sudah benar-benar beres atau masih timbul masalah. Jadi setelah dia perbaiki, dia masih nelpon lagi, dia maintenance, dia tanya, gimana keran yang kemarin saya perbaiki, ada bocor enggak? Gitu. Jadi enggak setelah diperbaiki terus langsung pergi gitu kan ya. Melihat ketulusan sang tukang ledeng, Mr. Benz berpikir, orang ini luar biasa, walaupun cuma sekedar tukang ledeng, tetapi begitu memperhatikan kepuasan pelanggan. Beberapa bulan kemudian, Mr. Benz merekrut sang tukang ledeng tersebut untuk bekerja di perusahaannya. Dia punya perusahaan Mercedes-Benz itu, kemudian si tukang ledengnya direkrut sama dia. Menurut teman-teman, seorang tukang ledeng bisa direkrut oleh perusahaan Mercedes-Benz, kira-kira jadi apa dia? Ada yang bisa jawab? Jadi apa kira-kira? Apa? Ganti oli. Ada yang kepikiran nggak? Ternyata si Mr. Benz ini dia puas dengan layanannya, tukang pipa itu. Direkrutlah dia di perusahaan Mercedes-Benz. Dia jadi apa di sana? Jadi satpam. Yuk. Dia jadi apa? Bukan keahliannya sebagai tukang pipa yang membuatnya mendapat posisi baru, tetapi dedikasinya yang ingin selalu membuat pelanggan puaslah yang membuat menjadi pegawai terhormat. Jadi si tukang pipa ledeng tadi itu direkrut untuk menjadi apa? Untuk mengurusi customer Mercedes-Benz dengan tujuan agar pemilik mobil Mercedes-Benz puas atas pelayanan perusahaan. Jadi dia yang memegang para customer, dia memegang para si pembeli mobil Mercedes-Benz ini untuk memaintain gimana rasanya pakai mobil Mercedes-Benz, enak nggak, ada kerusakan nggak gitu. Ternyata dengan dia memberikan pelayanan yang baik, ternyata dia diangkat lagi posisinya sebagai apa? Dia diangkat sebagai general manager di Mercedes-Benz. Jadi dia pertama dia diangkat sebagai customer maintenance, kemudian selanjutnya dia diangkat menjadi general manager. Jadi dia diangkat menjadi posisi tertinggi.
Yuk. Jadi saya ini kan, sekecil apapun pekerjaan kita, yang terpenting seriuslah terhadap setiap pelayanan dan pekerjaan yang dibebankan. Lakukan dengan sepenuh hati dan berikan dedikasi yang tinggi, karena kita tidak tahu dari mana datangnya rezeki. Paham ya? Oke, kita kembali lagi. Nanti kalau cerita terus saya dongeng malah tidur semua ya. Dongeng pengantar tidur saya nanti. Kembali lagi ke tadi ya, ultimate service. Masih ingat ultimate service apa? Boleh angkat tangan, sebutkan yang tahu. Masnya dapat coklat deh, biar nggak ngantuk. Ultimate service itu apa? Berikan kejutan. Oke, siap. Kasih plus, kasih tepuk tangan buat temannya. Oh, dapatnya ini katanya. Risoles nggak jadi ini, nggak jadi coklat, mau kue risoles. Oh, kue yang ini. Oh ya udah, oke. Yes. Baik. Ultimate service level. Jadi memberikan pelayanan yang paling tinggi ya, paling tinggi dari standar layanan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Ada dua hal yang perlu kita siapkan. Orangnya, jadi yang bertugas. Kemudian apa lagi? Sarana dan prasarana. Jadi kita jangan cuma fokus kepada diri kita juga. Sarana dan prasarana itu perlu kita siapkan juga untuk bisa memberikan layanan yang ultimate, yang terbaik. Ya. Next. Ya, jadi ketika seorang tamu datang ke tempat kita, jadi nasabah datang, dia melihat gedung, oh gedungnya bagus, gedungnya baik, gedungnya catnya bagus, bersih, kemudian ada tempat parkirnya luas, kemudian ternyata nyampe di tempat parkir disambut sama satpamnya ramah, senyum, baik. Kemudian setelah dia masuk ke ruangan, ternyata di banking hallnya hallnya, aulanya, tempat tamunya itu ternyata juga bersih, ketemu sama petugasnya yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang ramah, yang baik. Kemudian menunggu antriannya juga cepat, tidak menunggu terlalu lama, langsung ditangani. Kemudian dilayani oleh petugas dan akhirnya nasabah pulang. Nah, lingkaran-lingkaran ini harus kita siapkan untuk menjadi ultimate service. Jadi sarana prasarana dan orang-orangnya, petugasnya pun juga harus disiapkan untuk memberikan layanan yang ultimate. Nah, sarananya apa aja? Bisa jadi dari, kalau di kami kalau di BSI itu ada di banking hall. Banking hall itu berarti tempatnya nasabah menunggu. CS tellernya, tempat nasabah menunggu untuk dilayani oleh CS sama teller. Itu juga bersih, toiletnya bersih, nggak bau, tidak lumutan. Kemudian ada musolahnya juga bersih, tidak berdebu, ada sajadah, ada mukena, ada sarung yang tidak bau, yang bersih. Kemudian kalau di kami juga ada ATM, kemudian kondisi fisik gedungnya yang bagus. Jadi kalau misalnya, coba saya tanya ke teman-teman, ketika teman-teman mau belanja misalnya, ada dua toko, yang satunya wis buluken, kotor, jelek, yang satunya bersih sekali. Teman-teman pilih yang mana? Oh, yang murah ternyata, yang banyak diskonnya. Saya juga mau kalau yang murah itu. Yuk. Nah ini ya, jadi kenyamanan seperti yang tadi saya sampaikan, kenyamanan banking hall, suhu ruangannya sejuk. Jadi kalau misalnya pun nggak ada AC ya pakai kipas angin, pokoknya nggak sumuk, itu nggak panas. Nah, customernya nggak bingung golek brosur, bukan buat baca produk, ternyata brosurnya buat kipas-kipas. Jangan sampai kayak gitu, nggih. Kemudian ruangannya bersih,
ada penerangan yang baik, jadi ada lampu yang baik, kenyamanan ruang toilet, toiletnya bersih, wangi, tersedia air yang cukup. Nah ini sering nih kadang kalau di toilet tiba-tiba airnya mati, akhirnya setelah nun sewu setelah buang air nggak disiram akhirnya bau seperti itu. Kemudian kenyamanan musola seperti tadi saya sampaikan, dia bersih, mukena sarungnya dilipat dengan rapi. Kenyamanan area parkir. Nah ini kalau untuk parkir ini juga penting ya. Kalau misalnya kita belanja tapi nggak ada tempat parkir kan kita juga susah juga. Jadi parkir ini memang sangat diperlukan juga. Next mas. Oke, kalau untuk orang, jadi kalau yang tadi saya sampaikan adalah sarana prasarana nggih. Kalau sekarang adalah aspek people, jadi orang-orangnya. Nah, orang-orangnya apa saja yang perlu kita siapkan untuk memberikan layanan yang ultimate? Energi, pengetahuan, kemudian sikap. Nah, nanti saya jelaskan seperti apa sikapnya teman-teman untuk pada saat menyambut customer, menyambut tamu ini seperti apa seharusnya. Kemudian skill dan penampilan. Nah nanti untuk penampilan juga saya akan jelaskan seperti apa nanti kita harus berpenampilan seperti apa yang baik, yang sopan. Nah ini, bagaimana membangun energi yang powerful. Jadi supaya kita bisa memberikan layanan ultimate yang berenergi yang optimal, kita tuh harus antusias. Kemudian kita budaya dan kita juga saling menyapa. Jadi ketika ketemu dengan customer, tidak harus ketemu dengan customer ya. Ketika bertemu dengan teman pun kita juga harus saling menyapa. Ternyata kalau kita menyapa ke sesama orang tuh ternyata secara nggak kita sadari kita menularkan kebahagiaan kepada mereka. Misalnya nih, Mbak, assalamualaikum. Loh sudah senyum kan? Belum dijawab dia sudah senyum. Berarti kan dia sudah bisa memberikan sudah bisa menularkan kebahagiaan ke teman-temannya. Coba saya pengen tahu, Masnya dia berdiri. Depan belakang, kalau misalnya ketemu gimana? Berdiri dong, berdiri. Masnya juga berdiri. Kalau misalnya ketemu sama temannya gimana? Cuma lewat aja atau bisa ini? Ya apa leknya apa? Tuh kan, bisa menularkan senyum ke teman-temannya. Jadi ke sesama teman pun kita juga harus saling menyapa. supaya kita terbiasa untuk ramah. Jadi kalau kita misalnya bisa ramah ke sesama teman kita, insya Allah kita juga bisa ramah kepada tamu kita nanti. Kemudian selalu ingin berinteraksi yang berkesan. Jadi memberikan interaksi yang berkesan, menyenangkan, percaya diri, luas, natural, solutif dan santun. Saya percaya kok di sini teman-teman di pondok pasti orangnya sudah santun-santun semua, sudah luas-luas semua. Insya Allah sudah baik semua. Kemudian menjadikan skrip hanya sebagai panduan, tapi jadi nanti yang saya sampaikan di sini hanya sebagai panduan saja, tapi teman-teman bisa berimprovisasi lebih dari ini. Harapannya adalah teman-teman bisa berimprovisasi. Jadi ketika nanti saya sampaikan, ketika memberikan salam ke tamu, bilangnya assalamualaikum misalnya, itu hanya sekedar pedoman, tapi teman-teman bisa mengeksplor lagi, lebih baik lagi boleh, nggak apa-apa. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau untuk dari segi-segi dari petugasnya apa saja yang perlu disiapkan, yaitu sikapnya senyum, salam, senyum, coba saya pengen tahu senyum manisnya semua, coba dari mbak-mbaknya senyum yang manis. Kalau yang laki-laki senyum, gimana senyumnya, senyum manisnya, kasih senyum termanisnya. Selalu senyum, salam, sapa, semangat, sopan, santun, kemudian skillnya cara berkomunikasinya nanti, kemudian antusias dan penampilan. Nah ini penampilan juga perlu ya. Penampilan, next mas.
Oke, kalau untuk sikap, gimana ketika kita berbicara ke orang? Tataplah mata nasabah agar nasabah merasa dihargai. Jadi ketika kita ngobrol sama orang tuh kita nggak lihat kanan, kiri, atas, bawah. Yang kita tatap adalah ya si orang-orang yang berhadapan dengan kita. Ngomongnya sama kita ya kita ngadepnya itu. Jadi nggak sambil toleh lihat mana kanan kiri ya. Memberikan respon yang positif untuk menanggapi lawan bicara. Dan selalu tersenyum. Jadi ketika ada kita ngobrol sama orang ini kita selalu tersenyum. Jangan cuma merengut. Misalnya lapar karena belum sarapan, akhirnya merengut, lemes. Jadi tetap harus selalu tersenyum. Kemudian sikap tangan gimana? Gunakan cara menunjuk dengan telapak tangan terbuka. Gimana coba? Gimana kalau menunjuk sesuatu gimana teman-teman? Oh ya, oke. Kalau di pondok gini nggak, kita ngikut ya. Jadi kalau untuk di BS itu kita adalah menggunakan telapak tangan terbuka. Tapi kalau di pondok memang nantinya dianjurkan seperti ini, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya tidak menggunakan tangan telunjuk. Di sana Bu tempatnya, itu nggak baik, nggak sopan. Gitu, oke. Kemudian belum Mas. Menyerahkan sesuatu barang menggunakan dua tangan dengan, nah ini. Kalau menyerahkan sesuatu misalnya si tamunya butuh barang. Kalau menyerahkan barang gimana? Coba Masnya kalau menyerahkan barang gimana ke temannya? Ya apa? Oh bagus, sudah pinter. Kalau mbaknya boleh deh kalau menyerahkan ke temannya gimana? Kalau menyerahkan barang ke temannya gimana? Boleh. Jadi menyerahkan sesuatu itu harus dengan dua tangan. Tidak cuma kepada nasabah, nggak cuma Mbak bisa pinjam pulpen langsung dikasihkan ini Bu, nggak gitu nggih. Jadi diserahkan dengan dua tangan terbuka gitu. Kemudian bersikap profesional dan selalu menjalankan pekerjaan ketentuan yang berlaku. Oke, next. Nah ini selalu tersenyum seperti yang tadi saya sampaikan. Next. Kontak mata. Nah ini ketika kita berbicara ke orang, yang kita tatap, meskipun kita menatap orangnya, yang kita tatap apanya? Wajahnya. Bukan dadanya, bukan perutnya, bukan kakinya, tapi yang kita lihat adalah wajahnya, matanya yang kita lihat. Ini adalah daerah-daerah buat kita berbicara kepada seseorang. Di daerah matanya kita. Jadi kalau orang kan kalau ngomong, kalau kita kontak mata kan dia merasa diajak ngobrol sama kita, ya, dia merasa nyaman nanti. Yuk. Nah ini postur ketika kita berjalan tidak membungkuk, tidak sungguh gini, tapi kita berjalan berdiri tegak. Saya mau ada satu contoh. Mbaknya coba kalau jalan dari sana ke sini Mbak boleh, nggak usah kelihatan Masnya deh, nggak apa-apa, di sini aja. Coba ya Mbak, monggo. Dari sana ke sini biar nggak kelihatan ya, nggak mau kelihatan ya. Coba jalan, berdiri tegap, tidak membungkuk. Yuk coba. Nah ini sudah bagus ya. Jadi dia memang tidak membungkuk, jadi berdiri tegap ketika berjalan. Kalau dari cowoknya coba, saya pengen tahu. Masa Masnya ini terus dari tadi yang saya tunjuk? Boleh, yuk, coba silakan. Berdiri tegap, yuk, jalan ke sini boleh? Oke, berarti sudah bagus ya. Ya seperti itu, jadi berjalan tuh harus berdiri tegap, tidak membungkuk. Kecuali kalau misalnya memang di depannya ada orang, baru kita boleh agak menunduk sebagai simbol bahwa kita bilang permisi ke orangnya. Tapi semisal enggak, kita berdiri tegap. Oke, kita break dulu sebentar ya.
sambil makan nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan sedikit nggih, sambil makan nggak apa-apa biar nggak ngantuk teman-teman. Nah, kita juga ada ketika nanti teman-teman melayani, kita ada beberapa tahapan kesiapan untuk melayani, gimana cara melayani dan bagaimana cara mengakhiri pelayanannya kita. Kalau untuk kesiapan melayani nggih, jadi petugas wajib berada di area tugas. Jadi ketika nanti teman-teman nanti bertugas, semisal kantor bukanya jam 7 atau jam 8, maka dipastikan 15 menit sebelum dibuka kantornya teman-teman sudah harus siap. Jadi nggak terlambat. Jadi jangan sampai tamu customer ini nunggu duluan, datang duluan, jangan sampai. Jadi kalau kantor bukanya jam 8, paling lama teman-teman jam 8 kurang seperempat sudah ada di ruangan buat siap menunggu nasabah. Waktu antri nasabah. Jadi ketika nanti tamunya teman-teman ini banyak, ketika melayani teman-teman harus cepat. Jadi jangan sampai customer ini nunggunya terlalu lama. Misal teman-teman melayani 1 tamu, kemudian masih ada banyak tamu yang lainnya, jangan sampai menunggu lama. Gimana supaya nggak menunggu lama? Soalnya tamu yang 1 ini tanyanya banyak, macam-macam. Teman-teman nanti yang bertugas kan ada banyak, ada beberapa orang. Nah, yang satunya bisa menghampiri tamu-tamu yang sedang duduk. Jadi jangan dibiarkan mereka menunggu lama. Semisal katakanlah, misal memang harus menunggu lama, tawarkan air minum atau mungkin selebaran tentang sekolah, tentang pondok ini. Jadi jangan dibiarkan nasabah hanya menunggu diam saja. Yuk. Nah, sikap menyambut tamu. Mas, maaf, ini nanti mereka nih jadi apa? Customer CS sama ada apa nanti? Mereka sebagai apa nanti di sini? Mereka ini nanti didedikasikan seperti apa? Penerima tamu. Oke. Nah, kemudian bagaimana ketika ada tamu datang? Kita harus seperti apa? Sambutannya seperti apa kita? Nah, kalau misalnya ada tamu yang datang, kalau di BSI saya sampaikan untuk yang standarnya kami, yaitu berdiri. Jadi menyambut, memberi salam, berdiri. Memanggil dan menghampiri nasabah sambil tersenyum. Sambil bilang, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya dengan Nina, mohon maaf dengan Bapak Ibu siapa? Misalnya dengan Bapak Ibu, dengan Bapak Hendra, ada yang bisa dibantu Pak Hendra, seperti itu. Jadi teman-teman datang menyambut. Assalamualaikum, berdiri sambil menangkupkan tangan. Jadi memberikan salam kepada mereka. Kemudian kalau misalnya sudah dikatakanlah Bapak Ibu monggo silakan duduk, misalnya Assalamualaikum Bapak, saya dengan Nina, maaf dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hendra. Baik Bapak Hendra, silakan duduk, ada yang bisa dibantu Bapak? Gitu. Ketika teman-teman sudah mengetahui nama tamunya, misalnya namanya Pak Hendra, maka ketika ngobrol sama tamunya, sebutkan nama tamunya. Baik Pak Hendra, jadi di kami untuk pembukaan rekening persyaratannya seperti ini Pak Hendra. Pak Hendra bekerja di mana? Disebutkan namanya. Jangan cuma sekedar Bapak keperluannya apa? Buka rekening. Baik Bapak. Kalau buka rekening sekian-sekian gitu, beda ya. Jadi kita sebutkan namanya, mereka merasa seperti dihargai. Mereka merasa mereka sangat dikenal, sudah dikenal dengan teman-teman. Jadi dipastikan ketika teman-teman berhadapan dengan customer, teman-teman sudah menanyakan nama nasabahnya siapa, nama tamunya siapa namanya. Jadi ketika berinteraksi sudah langsung disebutkan nama customernya. Kemudian ada namanya customer intimacy. Nah ini, jadi customer intimacy ini apa? Ya diselingi sedikit percakapan, misalnya gimana Pak Hendra kabarnya? Atau kalau misalnya teman-teman sudah mengenali, sudah tahu orangnya, Pak Hendra gimana usahanya, lancar Pak? Sekarang tokonya jualan apa ini Pak? Gitu misalnya. Jadi ada semacam prolog. Jadi ada percakapan di luar kebutuhannya mereka. Jadi mereka merasa diperhatikan. Hari ini cerah ya Pak, sehat Pak Hendra, seperti itu. Nggih.
Kemudian ketika melayani, sikap melayani, ketika kita melayani customer, pandangan CS ketika berbicara harus selalu ke arah ke customernya, selalu tersenyum dan fokus pada nasabah ketika bertransaksi atau pada tamu ketika dia butuh pelayanannya kita. Posisi selama melayani, duduk tegak, tidak bersandar. Coba duduk tegak, yang mulai melayot-melayot duduknya tegak. Nah, kan gini kan ganteng kok kayak gini ya. Oke, duduk tegak, tidak bersandar, tubuh menghadap ke nasabah, jadi duduk tegak. Coba. Ini bagus nih kayak gini. Nah, oke. Penggunaan nama nasabah menyebut nama nasabah dengan konsisten minimal 5 kali seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi disampaikan nama customernya, nama orangnya disebutkan. Jadi jangan cuma panggil Pak, Bu gitu nggih. Jadi disebutkan Pak Hendra, Pak Yamal, bagaimana kabarnya Pak? Seperti itu. Oke. Saya pengen ada praktek nih. Boleh ya? Biar lebih enak. Supaya kira-kira teman-teman nyantol nggak tadi yang saya sampaikan? Boleh? Saya minta tolong bantuan teman-teman laki-laki, kursinya ada 2 dibawa ke sini, boleh? Berhadapan. Sebelah sini nggak apa? Gimana? Oh yang satpam. Oh ada ini ada apa saja Pak? Satpam terus sama? Nantinya posisinya apa saja yang dibutuhkan untuk pada saat pengkhidmat tamu? Satpam sama siapa? Sama? Oh gitu, oke. Boleh deh satpam 1, petugas 1 sama 1 customer. Jadi saya butuh 3 orang buat praktek, boleh? Pak Satpam, yang mana Pak Satpam? Oke. Yang jadi customernya siapa? Mas yang jadi customer? Oke. Yang jadi petugas? Yang petugas untuk menyambut tamu? Masnya? Boleh sebelah sini? Yang menjadi satpam? Bapak monggo sebelah sini. Seolah-olah Bapak buka pintu, nggih. Loh Pak, kok ikut keluar Pak? Jangan ikut keluar tamunya. Coba ya, kita mau praktek ini teman-teman. Jadi seperti apa ketika kita mau menyambut tamu, ketika ada tamu datang kita seperti apa? Kan ketika tamu datang dia disambut oleh satpam. Boleh silakan. Sebentar suaranya nggak jelas. Bisa diulangi lagi? Boleh nggak pakai mic ya? Mau Ulang ke lagi dari luar boleh? Monggo, silahkan masuk. Tadi ketika masuk nggak bilang assalamualaikum dulu? Ya belum. Oh iya. Ya. Jadi Pak Satpam, ketika nanti menyambut customer, jangan sampai customernya bilang assalamualaikum dulu. Pastikan satpamnya yang menyambut dulu, assalamualaikum Pak. Gitu. Diulang lagi, sampai duhur nanti kita ngulang. Yuk. Assalamualaikum. Silahkan duduk. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Mau ke pengasuh? Monggo silahkan ke.
Loh, terus tugasnya ini apa nanti? Oh, oke. Oke, baik. Berarti kalau gitu Bapak Satpam hanya sampai di mempersilakan duduk karena nantinya akan dibantu langsung sama Masnya gitu, nggih? Oh, oke. Baik, diulangi lagi boleh? Oh, ada kantor lagi. Langsung ke Oh, kantor. oke. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Silahkan duduk. Mungkin ada yang bisa kami bantu. Oh, monggo silahkan ke kantor. Kursinya dibawa ke pengasuh. Ya, kantornya agak ke belakang. Oh, kantornya agak ke belakang. Nggih. Oh, iya. Soalnya satpamnya di depan. Oh, mantap. Oke. Jadi kursinya dibawa ke belakang. Oh. Oke. Di resepsionis boleh. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami Fandi, mohon maaf siapa Bapak? Oh, kami dari Madura mau bertamu ke pengasuh. Baik, mungkin bisa di checklist dulu Oh namanya. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin bisa menunjukkan kartu identitas terlebih dahulu. Oh ya, ini. Karena pegang mic jadi nggak bisa pakai dua tangan ya. Jadi nanti kalau menerima sesuatu harus pakai dua tangan. Ya, nggak usah pakai mic coba. Dari awal lagi. Boleh dari awal. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan kami Fandi dari Bapak. Kami dari Madura mau mengirim. Oh, dari Madura ya. Mungkin bisa menunjukkan kartu identitas terlebih dahulu Bapak. Terima kasih. Jadi Bapak ini kartu identitasnya di taruh di sini dulu, nanti kami kasihkan dirikan kotak. Nanti setelah Bapak selesai ke pengasuh, kembali lagi ke kantor yang nanti akan dibimbing dari teman kami yang nanti bisa untuk mengantarkan ke pengasuh. Oke, sudah cukup. Sudah cukup bisa kembali. Kalau yang perempuan sebentar, saya butuh yang perempuan juga. Satpam tetap tapi ganti, Pak. Satpamnya ada berapa? Ada banyak ya? Nah, satpamnya ganti. Monggo, ganti satpamnya. Saya minta Bapak Nasin nih. Yang cewek monggo. Yuk siapa? Yang perempuan? Ayo 2 orang. Boleh yuk. 2 orang. 1 jadi customer, 1 jadi petugas. Boleh, kalau tempat duduknya bisa? Atau mau berdiri aja nggih? Berdiri aja sudah nggak apa-apa. Biar nggak angkat-angkat. Nggak
nggak usah rebutan sudah, ayo. Ayo satu, jadi customer, siapa yang jadi customer? Boleh, loh kok rebutan jadi customer semua, nggak ada yang jadi petugas. Yang siapa yang jadi petugas? Mbaknya jadi petugas, baik, monggo silakan tunggu di sini. Mbaknya di luar? Oh di situ, oh ya boleh. Biasa anak kotak biasanya. Yuk, mulai yuk. Boleh silakan. Assalamualaikum. Stop. Stop. Saya tunjukkan ya. Sebentar, saya tunjukkan. Jadi Bapak ini adalah yang benar. Jadi ketika pintu ini dibuka dua dorong atau tarik, yang benar adalah Bapak Satpam Pengapunten, Pak siapa? Bapak Muhammad Nasim. Betul, Pak. Jadi ketika customernya ada di sana, bukanya bukan seperti ini, ngapunten, permisi. Kalau tadi satpam yang pertama, dia bukanya gini, jadi nasabahnya mundur-mundur, bingung. Kalau ini kan, kalau Bapak kan bukanya ditarik gini, set, nah masuk. Tapi kalau misalnya tadi didorong, sedangkan orangnya ada di luar, orangnya bingung mundur-mundur, untung nggak ada jurang di belakangnya. Lah ada jurang, gelondong dia ya. Ulangi lagi di depan. Assalamualaikum. Mungkin ada yang dapat kami bantu? Sampean mau ke pengasuh apa mau ke pondok? Ke pengasuh. Dipersilahkan. Mau ke pengasuh, minta tolong ditunjukkan identitasnya, kakak keluarga atau kakak pesantren. Kami cek dulu ya Bu ya. Dengan putrinya atau mau ke pengasuh. Oh baik, silakan tunggu di sini. Sebentar lagi ada petugas yang mengantarkan ke pengasuh. Siap, terima kasih. Kasih aplaus buat teman-temannya semua. Terima kasih Bapak. Oke, luar biasa ya, sudah bagus semua. Makanya saya yakin tadi pada saat saya masuk sini ini semuanya sudah pasti pinter-pinter, sudah bisa semua. Tinggal hanya menumbuhkan percaya dirinya. Udah bagus semua tadi ya. Nanti kita coba lagi ya. Istilahnya kita role play. Role play itu yaitu mencoba latihan seperti itu. Stop. Komunikasi soalnya. Oke, ada. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Boleh? Teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh? Wow, langsung banyak. Oke. 3 Untuk pertanyaan dulu ya. Sesi tanya jawab ke dia dulu. Gimana? Kita tiga. 3 tanya dulu ya. Ada sedikit yang kami simpulkan bahwa pada materi pertama ini, peran dan fungsi front office. Front office itu identik dengan layanan. Jika layanan itu berkualitas, maka di hati pengunjung itu akan membekas. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari senyuman dan yang lainnya. Ketika sudah pelayanan ini maksimal, insya Allah orang yang datang kepada kita, orang yang datang kepada pesantren akan membuatkan kesan yang baik sehingga bisa menularkan kepada tetangganya atau ke wali santri yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melayani ini kurang baik atau dengan hal yang tidak lumrah untuk dilakukan, maka ini menjadi hal negatif bagi pengunjung dan bisa-bisa nanti di masyarakat ini tersebar. Oh, Sukorejo itu ngok marongok semuanya dan yang lainnya. Sehingga dalam pelatihan ini perlu latihan, dan untuk selanjutnya ini ada beberapa sesi pertanyaan. Kami buka, mempersingkat waktu 2 saja. 2 penanya, ada putra 2 dan putri 2. Silakan acungkan tangan.
yang kacamata dengan yang sering jarang tampil ini yang songkoknya ada logonya. Silakan untuk berdiri. Untuk yang lain nanti masih banyak. Untuk Putri, acungkan tangan. Satu di belakang, satu di depan. Sebutkan nama dan delegasi dari mana. Silakan maju ke depan. Cik, bismillah. Sebelum saya bertanya, izinkan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak narasumber, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nama? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Diva Wasid Haryanto, saya berasal dari Denpasar, Bali. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai tentang pelayanan. Dari tadi yang Mbak narasumber jelaskan ini, melayani secara baik dengan konsumen yang sama seperti itu pula, baik seperti itu. Saya ingin bertanya, seandainya ketika kita menemukan salah satu nasabah atau konsumen yang dimana konsumen ini emang nyari ribut gitu, atau emang mencari kesalahan dari perusahaan, baik itu dia marah-marah atau mencaci maki tentang perusahaan kita, sikap kita terhadap konsumen yang seperti itu apa? Terus yang kedua, seandainya jika ada pertikaian di dalam suatu perusahaan yang dimana mungkin ini pertikaian antara urusan individual, maksudnya urusan antara seseorang dengan seseorang itulah. Nah, kita untuk mengatur diri sendiri atau improvement terhadap diri sendiri ketika ada masalah seperti itu di perusahaan, bagaimana seperti itu? Mungkin pertanyaan dari kami, sekian, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya ini lebih memfokuskan terhadap peran, fungsi dan sedikit teknik untuk menyambut. Karena pertanyaan barusan itu nanti masuk di dalam teknik mengelola konflik dan menghadapi masalah. Jadi nanti yang penanya barusan nanti kita lempar di terakhir nanti. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu narasumber. Jadi nama saya Yogi Bakhtiar, delegasi MTI Madrasah Ta'iliyah Ibrahimi. Jadi kami ingin menanyakan masalah pelayanan. Jadi pelayanan ini pengalaman ibu seperti itu kan. Pengalaman ibu ketika melayani tamu itu mengetahui pelayanan kita bagus itu dari mana, baik dan jeleknya itu dari mana, seperti itu. Seperti yang telah dikatakan ibu tadi, bahwasanya ketika melayani tamu itu senyum-senyum seperti itu. Tapi di belakangnya mereka itu menceritakan yang tidak baik seperti itu. Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Putri, silakan. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang peran dan fungsi customer, front office-nya. Hampir sama pertanyaan dengan Putra yang pertama, bagaimana cara menyikapi tamu yang marah-marah seperti itu. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, namanya siapa itu? Untuk nama tadi? Nama dan delegasi. Sabang. Selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sumber terkait dengan pelayanan tamu seperti tadi. Perkenalkan, nama saya Ulfi Lailatul Fajriyah, delegasi dari MTS Putri.
Nah, seperti tadi, kalau misalkan pertanyaan yang pertama tentang masalah di perusahaan, nah di sini kami bertanya, bagaimana jika masalah itu datang dari diri kita sendiri? Kan mood setiap orang itu berbeda ya Ibu ya. Nah, saat itu kita sedang dilanda masalah, masalahnya berat banget misalkan. Nah, kita tidak bisa mengatur moodnya kita. Sedangkan di dalam melayani tamu itu harus ramah, harus senyum. Nah, bagaimana caranya mengontrol emosi kita, caranya mengontrol hati kita agar tetap ramah kepada tamu. Lebih ke profesionalitas diri. Ya, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua penanya bisa kami simpulkan 2 pertanyaan itu. Yang pertama, jika kita menerima tamu enak, ketika tamu senyum kita sudah senyum. Bahayanya itu yang kita senyum, yang diajak senyum malah merengut gitu kan. Itu untuk menghadapi seperti itu bagaimana? Yang kedua, tentunya ketika menerima tamu ada keadaan mood atau keadaan bahagia. Sedangkan latar belakang sebelumnya mungkin kalau si pagi habis subuh sandalnya hilang atau bajunya hilang, kan tentunya sakit hati. Pas menerima tamu wajah kita tentunya berubah. Bagaimana untuk memaksimalkan mood kita dalam menghadapi tamu? Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali, nggih. Saya permisi sambil duduk ya. Jadi kalau untuk yang pertama tadi terkait untuk yang masalah nanti akan kami handle di sesi selanjutnya karena nanti ada sesi sendiri kalau untuk terkait pengelolaan konflik. Kalau yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengetahui nasabah atau customer datang senyum-senyum aja, tapi ternyata di baliknya situ kita nggak tahu, ternyata dia menjelek-jelekkan kita, gitu nggih. Jadi yang perlu teman-teman ditanamkan adalah teman-teman lakukan saja yang terbaik menurut teman-teman, lakukan layanan yang terbaik. Kita nggak bisa mengontrol orang ya, kita nggak bisa menuntut orang misalnya gini, misalnya kalau misalnya dia mau menilai kita mau seperti apa, kita baik atau enggak, itu adalah haknya mereka sepenuhnya. Kita tidak pernah bisa mengontrol orang, menyuruh orang buat menilai kita seperti apa. Yang penting adalah lakukan yang terbaik. Jadi berikan yang terbaik. Hasil wallahu alam ya. Jadi kalau misalnya ternyata memang dia tidak nyaman dengan kita, ya itu sudah dari customernya. Jadi maksudnya itu haknya nasabah gitu. Tapi minimal ketika misalnya customernya katakanlah dia misalnya tidak nyaman gitu, terus dia ngomong berkoar-koar, pasti yang lainnya ketika misalnya dia datang tunjukkan kepada semua orang bahwa itu adalah tidak benar. Jadi tetap lakukan yang terbaik itu, oke. Kemudian kalau di BSI kami itu ada yang namanya customer satisfaction. Jadi kami itu ada yang namanya feedback. Jadi ada penilaian balik. Jadi customer tuh kami kasih semacam aplikasi kayak barcode buat memberi penilaian ke kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk memberikan, untuk mengevaluasi kita, untuk perbaikan diri kita. Jadi ketika customer sudah kita layani, Ibu, Bapak, Pak Yamal, jika berkenan, monggo silakan dikasih penilaian kepada kami, Bapak, ada barcode-nya. Jadi customer bisa ngasih penilaian. Akhir hari kita buka penilaian kita. Oh, ternyata kita kurang ini. Kita telepon lagi customernya. Pak Yamal, ngapunten tadi ada pelayanan yang kurang puas Bapak, apa yang bisa kami bantu Bapak gitu. Jadi ada maintenance, ada recovery-nya. Jadi jangan sampai mereka menyampaikan ke halayak luar. Jadi sampaikanlah kepada kita semua apa yang membuat mereka tidak puas gitu. Artinya teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana tanggapannya orang tentang kita. Yang penting lakukan yang terbaik, ada evaluasi dari kita, dan insya Allah nanti orang akan tahu ya. Jadi teman-teman orang tuh akan menilai itu bukan dari omongannya orang. Jadi dia akan melihat dari pengalaman. Jadi berikanlah pengalaman yang baik untuk para customer kita. Ini juga berelasi dengan yang mbak-mbak yang tadi menanyakan gimana kalau kita nggak mood gitu kan. Nah itu yang perlu kita
yang perlu kita siapkan. Jadi kenapa tadi saya bilang ketika kantor itu dibuka jam 8, kita harus 15 menit sebelumnya itu kita harus prepare, kita harus siap. Menyiapkan apa? Bukan hanya menyiapkan perlengkapan, tapi menyiapkan diri, menjaga. Jadi kita mulai jadi teman-teman harus sudah mulai bisa memanage emosionalnya kita ya. Jadi kita harus, saya percaya kalau di pondok ini kan pasti ada semacam kayak doa atau zikir ya, atau semacam amalan. Ketika teman-teman sini, amalan apa sih yang bisa dibaca? Baca saja, berzikir, beramal yang sekiranya membuat moodnya teman-teman kembali lagi. Misalnya ternyata saya tuh biar supaya saya mood lagi, saya harus makan aja dulu nggak apa-apa. Atau saya harus ngobrol nih sama teman supaya bisa kembali moodnya, ngobrol dulu sama teman. Jadi lakukan hal-hal yang bisa membuat kembali lagi moodnya teman-teman, yang membuat teman-teman bisa kembali senang lagi, refresh lagi, melupakan sebentar masalah yang ada di rumah gitu. Jadi memang jadi yang namanya front office itu apapun yang terjadi di belakang kita, ada masalah apapun ya kita memang harus memberikan yang terbaik. Gimana cara memberikan terbaik? Ya kita kasih yang pelayanan yang senyum, yang ramah, yang baik. Nah ketika kita tidak baik-baik saja, sebenarnya kita sendiri sedang tidak baik-baik saja, maka carilah sebuah aktivitas atau apapun yang bisa mengembalikan moodnya teman-teman. Itu yang makanya kenapa saya bilang setengah jam atau 15 menit sebelum kantor dibuka kalian sudah siap menyiapkan diri yaitu memanage perasaannya teman-teman untuk bisa memberikan energi positif. Saya yakin kok ketika teman-teman memberikan layanan yang baik, si customernya juga senang, bahagia, teman-teman pasti ikut senang. Pernah nggak teman-teman tuh merasa ketika membantu orang lain terus dia senang, bilang terima kasih, teman-teman ikut senang nggak kalau kayak gitu? Ikut senang, sama gitu. Jadi dapatkanlah kebaikan itu, kesenangan itu dari cara melayani teman-teman ke orang itu. Gitu nggih? Ada lagi? Sudah? Untuk selanjutnya nanti, karena lapar atau kenyang, kalau memang dipaksakan untuk kenyang, karena masih ada 4 materi. Jadi jawaban dari narasumber tadi, lakukan layanan terbaik dan kita harus menyangka bahwa itu adalah orang yang baik, walaupun di hatinya kita tidak tahu untuk memprediksi. Untuk yang kedua, kita harus dalam kondisi apapun kita harus tersenyum. Kalau bahasa sastranya itu tersenyum di balik luka lah sementara itu. Untuk yang disinggung oleh narasumber tadi mengenai tentang amalan, ini kemarin Kiai sudah mengijazahkan mutlak ketika mungkin wakil ketua kamar tahu. Amalannya Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu salah satunya dan ini bisa digunakan untuk front office pada pagi hari ini. Dan masih banyak amalan seperti jalan goyang dan lainnya, itu cari sendiri. Mungkin untuk sesi pada pagi hari ini kita cukupkan. Untuk selanjutnya istirahat kita ada waktu 10 menit. Dan untuk istirahat diisi apa kami kembalikan ke panitia, atau diisi makan atau sarapan bagaimana kami kembalikan kepada panitia. Mungkin hanya itu untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.